Sharing santainya kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya nih? Kan pada puasa kan? Masih pada semangat nggak nih puasanya? Semangat dong. Mantap. Mantap. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu kali ya. Sebelumnya pada kenal kan siapa nih saya. Nah di sini di sini ada G dan juga ada Putri sebagai pembawa acara di sini. Kita di sini membawakan sharing santai dengan judul 7 langkah mengenal manajemen keuangan dan akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita kenalan dulu nih sejarah manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen itu berasal dari kata Prancis kuno yang berarti manajemen juga, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Seperti itu. Nah, menurut secara umum itu, manajemen itu sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu ataupun kelompok. Jadi sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu ataupun kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Seperti sumber daya manusia, sumber daya teknologi, ataupun sumber daya yang lain. Seperti itu. Nah, sesuai judulnya, 7 langkah mengenal manajemen akuntansi dan keuangan. Apa aja sih, Put, yang akan kita bahas nantinya, Put? Nah, di sini intinya ada 7 langkah mengenal akuntansi dan keuangan. Salah satunya itu ada akuntabilitas, Konsisten, standar akuntansi, integrasi. Oke, kita mulai yang pertama ya. Di sini yang pertama itu ada akuntabilitas. Apa sih, Put, akuntabilitas itu? Nah, akuntabilitas adalah kewajiban moral yang melekat dalam individu, kelompok, atau perusahaan untuk menentukan bagaimana dana alat-alat atau dana yang diberikan pihak ketiga. Nah, akuntabilitas itu adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat dalam individu, kelompok, atau perusahaan untuk menyebutkan bagaimana dana alat-alat atau dana yang diberikan pihak ketiga. Jadi ini akuntabilitas itu sama aja kayak tanggung jawab yang sudah diberikan dan mereka juga harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang sudah diberikan. Akuntabilitas ini kayak dia kayak bos itu ya, kayak mengendalikan sesuatunya ya. Iya, terus juga dia kayak misalkan dia punya makan, terus habis itu kayak dia ngasih sesuatu ke bawahannya dia, nah itu Oke, kita lanjut ya. Yang kedua ini ada konsistensi. Nah, yang kedua itu ada konsistensi. Apa, Put, konsistensi ini, Put? Nah, sistem dan kewajiban keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan pada organisasi. Jadi di setiap manajemen itu kita harus konsisten nih biar si manajemen itu terkendali dengan baik. Gitu. Kayaknya konsisten ini agak sulit ya, bukan dalam hal akuntansi aja nih. Kayaknya dalam hal-hal yang lain juga sulit ya. Sulit. Kayak mempertahankan hubungan juga harus konsisten. Kalau ngomong konsisten agak sulit sih ya, karena banyak seseorang itu gagal di konsisten ini nih.
Bukan hanya di bidang manajemen, kayaknya di bidang-bidang lain kayak olahraga juga. Iya, itu konsisten susah. Kita lanjut ya, Put. Nah, yang ketiga ini ada kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup adalah ukuran mana dan berlanjutan keuangan organisasi. Jadi kayak kita bisa apa ya? Kita bisa manage sesuatu kita untuk kelangsungan hidup kita gitu ya. Oh, ini kayak survive buat kita sendirinya ya. Kayak di keuangan di perusahaan itu harus sesuai dengan sumber daya manusianya ya. Itu juga kita juga untuk keberlangsungan hidup kita juga harus mempunyai strategi khususnya yang kita buat sendiri supaya kita bisa kita lanjut ya. Transparansi. Di sini perusahaan harus terbuka mengenai pekerjaan, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana aktivitasnya kepada orang-orang yang berkepentingan. Termasuk di dalamnya itu menyiapkan dengan akurat laporannya secara lengkap, tepat waktu, serta dapat diakses dengan mudah oleh para manajemen yang berkepentingan dan penerima manfaat. Jadi itu perusahaan tuh harus saling terbuka gitu antara investmentnya maksudnya sama para manajemen itu harus transparan gitu, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Karena nantinya akan nggak balance lah kalau ada yang ditutup-tutupinya seperti mungkin itu. Mungkin ada beberapa hal yang bisa ditutup-tutupi gitu, tapi yang khusus orang dalam aja tahu. Ya betul. Kayak apa ya, rahasia perusahaan kali ya. Iya. Kita lanjut ya. Di sini yang kelima, Put, ada standar akuntansi. Apa sih, Put? Standar akuntansi itu kan sesuai itu sama BISD-nya Putri itu. Ya udah nih. Jadi sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan itu harus sesuai nih dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti setiap akuntan di seluruh dunia dapat sepaham dan mengerti sistem yang digunakan. Jadi di Indonesia ini akuntansinya berbeda ya seperti di dunia umumnya ya. Karena Indonesia ini sumber dayanya sama sumber daya manusianya itu berbeda-beda. Tidak seperti negara-negara maju atau berkembang lainnya. Seperti itu. Yang keenam itu ada integritas. Apa itu integritas? Di sini integritas itu laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Jadi itu kita harus benar-benar dalam mencatatnya itu harus sesuai dengan apa yang ditulis, apa yang ada jumlahnya dan apa yang ada pada hasilnya seperti itu. Berarti kayak misalkan punya uang 500.000 terus juga gitu. Ya nggak boleh dilebih-lebihin, nggak boleh dikurang-kurangin. Ini kalau ya harus sesuai. Ini di korupsi ini biasanya di sininya nih nggak transparan nih di integritasnya ini. Kita lanjut ya, ini yang terakhir. Pengelolaan atau stewardship. Apa sih itu, Put? Perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan dana diperoleh dengan baik bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan sesuai yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi kayak misalkan kita dapat pendanaan dari pemerintah gitu. Nah, kita juga harus mempertanggungjawabkan pendanaan yang sudah diberikan. Jadi kita juga harus menggunakan itu dengan sebaik mungkin. Kayak misalkan kita menggunakan dengan A, B, C, kita harus bisa ngebagi-baginya. Oke, berarti materi kita dari 7 itu sudah selesai semua ya. Oke. Nah, kita sudah di penghujung dari slide ini. Karena waktunya masih banyak, kita ngobrol secara pribadi gimana? Iya, boleh. Sebelumnya ada yang masih ingin ditanyakan nggak nih dari 7 langkah-langkah yang tadi yang kita sebutkan? Soalnya banyak banget. Ini kan mengenal manajemen ya, langkah-langkahnya ya. Gimana kita berbicara? Suaranya semakin. Ya udah nggak apa-apa. Ada backsound-nya. Nih kita bahas manajemen di kehidupan kita sehari-hari gimana, Put? Boleh.
Sebentar ya, di pause dulu guys. Suara TV-nya kebesaran. Sebentar ya guys, mari bicara. Put, kalau manajemen menurut Putri pribadi gimana nih Put? Apa aja nih? Kalau manajemen di Putri itu sangat membantu buat dalam hal pekerjaan. Kayak misalkan kita ngerjain sesuatu nih, kita juga harus kita ngerjain sesuatu terus dengan sistem manajemen kita juga ada bisa mempermudah pekerjaan kita untuk selesai gitu ya, mau kita kayak kerjaan kita ulang sendiri atau kelompok gitu. Kalau menurut dia sendiri gimana? Kalau menurut G ya, manajemen itu sangat penting lah, terutama buat G yang sudah pernah bekerja ya. Jadi kayak memanage gaji atau memanage uang sehari-hari itu sangat membantu sih. G juga pernah baca artikel gitu. Kalau kita tuh manajemen tuh harus ada namanya prinsip 50-30-20. Apa tuh, G? Jadi 50-nya itu buat kebutuhan kita, kebutuhan pribadi lah, kayak makan, minum, itu harus dipisahin dulu nih dari gaji kita nih. Misalnya gaji kita 4 juta. Kita siapin tuh 2 jutanya itu buat kita hidup gitu. Jadi buat kita makan, buat kita minum, kendaraan, bensin, itu sudah dipisahin. Nah 30-nya itu buat kayak kita punya cicilan, kita buat itu tuh kayak kebutuhan tapi yang enggak utama gitu Put. Nah 20-nya itu buat kita kayak kita buat dana darurat, terus dibagi juga ada kayak buat kita ya buat dana darurat kita lah. Kayak dana darurat itu kan kayak kita takut ada kenapa-napa, kita masuk rumah sakit. Ya, itu tuh takut lah kita punya dana buat berjaga-jaga kayak gitu Put. Ya. Nah, kalau berbicara manajemen aja sih kayaknya luas banget lah ya. Ya, betul. Bukan manajemen untuk uang aja, kayaknya manajemen waktu juga kayaknya penting banget ya. Karena kita sebagai mahasiswa juga waktunya kan kebanyakan di depan laptop lah. Kayak mata kita juga perlu lah gitu refreshing, buka PS atau jalan-jalan. Gitu dong. Oh, iya. Sampai sini nggak ada yang mau nanya. Sampai sini nggak ada yang mau nanya nih. Kita masih ada game juga ya, yang ada door prize-nya. Buat buka puasa kalian. Bagian buat puasa. Kalau yang nggak puasa nggak apa-apa, mau minum sekarang juga nggak apa-apa. Emang minuman gitu? Oh iya maaf, nggak tahu apa itu. Kita ke game aja kali ya. Betul yang set. Jadi kita next ke games. Jadi ayo. Tungguin. Jadi kita punya quizzes nih guys tentang flight yang kita udah buat. Yo. Gampang. Ada nama kayak. Nah di sini nih kodenya nih ada di layar ya 273682. Ayo bisa yuk. Kita mulai di 2 lewat jam 14 lewat berapa Bud? 20. Kita jadi tunggu jangan 4 kecepatan. Sembari kita break dulu jam 14 lewat 25. Ini udah ada yang join. Wih, cepet. Ayo cepetan. Belum ya, Go. Maaf.
Ini udah tuh di 273628. Udah belum? 273682. Enggak ini ya. Tadi kodenya 273682. Guys, udah ada 15 orang nih. Yuk. Di 2.20. 3 menit lagi. Bisa nyetel lagu Raja 21. Mucek. Udah belum nih? Udah kali ya, kita mulai kali ya. Kita mulai ya guys. Saya siap-siap yuk. 1, 2, 3, start. Gece. Yuk. Oh bener semua sih. Lah iya ya. Kan yang paling. Enggak. Ini bener semua, males. Ini gimana? Hamba Allah siapa hamba Allah? Sultan, si Iya, kan Sultan. hamba Allah kan semuanya hamba Allah. Allah Sultan. Siapa emang hamba Allah? Oh yang hamba Allah kan kita semua hamba Allah. Masa yang menang rame-rame? Ayo. Iya ya. Sultan weh nomor 1 ini. Ya. Gue mah. Belum nih. Udah kali ya, waktu udah habis nih guys. Ya yang menang inian ini mah. Ini Weh hamba Allah siapa weh? Bilang weh. Sultan hamba Allah. Sultan hamba Allah. Hamba Allah nggak bisa itu, semuanya juga hamba Allah. Weh tolong ini nongol dulu siapa-siapanya weh. Tolong dong ini pakai. Ayo yang merasa menang jangan dong. Wah ini yang Hamba Allah siapa anjir? weh kok bener semua sih? Bentaran. Hamba Allah siapa ini? Gue kagak tahu. Di mana hamba Allah siapa hamba Allah? BTS siapa? Hamba Allah. Hamba Allah. Coba gue lihat. Besok-besok kalau bukan nama aslinya jangan dimenangi. Oke. Hamba Allah, Cok.
hamba Allah siapa ya? Karena hamba Allah nggak pakai nama asli, kita move kali ya. Wah, nggak seru. Parah, siapa itu hamba Allah kok? Si BTS siapa anjir? Woi. Hamba Allah. Ini serius hamba Allah siapa? Ayo, siapa ayo? Sultan tadi katanya. Hamba Allah siapa tuh? Nggak ada nyaut, kita didiskualifikasi ya. Kita hitung nih. Hamba Allah bikin. Hamba Allahnya muncul. Beneran. Orangnya nongol. Lu sering screenshot kirim ke dapur. Oh. Hanya hamba Allah, semua juga hamba Allah. Oh, hamba Allah sudah kita ketahui ya guys, orangnya itu adalah Sultan. Tapi sekarang boleh gak? Yang kedua nih, BTS siapa nih? Itu buka grup makanya G. Sorry guys. Dia Olaf sih. Kok Olaf sih yang menang? Kan aku gak mau kamu menang. Dah. Oke guys, jadi kita udah tahu nih juara-juaranya. Yang pertama itu ada Sultan si hamba Allah, yang kedua ada VBTS itu si Yola, yang ketiga itu ada Dwi si Wuwu. Yola siapa Yola? Ola. Iya tahu, I know. Oke. Jadi sebelum kita selesai, kita on cam dulu ya guys. Kita foto bareng. Untuk hadiahnya langsung diklaim ya ke Putri. Ya. Oke ya, on cam guys. Itu Wahyu manajemen retail. Ayo Ada on cam, dua on cam. orangnya. Oke, kita foto bareng yuk guys. Ayo gaya. 3, 2, 1. Ayo udah gaya belum anak? Enak. 1, 2, 3. Oke. Oke guys. Lagi. Bentar. Ayo. Maaf guys, sorry guys. 1, 2, 3. Oke, dapat. Oke, thank you ya guys sudah berpartisipasi. Nanti hadiahnya klaim ke aku ya guys. Mau. Thank you so much.